Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam kajian fikih Al-Quran, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana jika kita tidak mampu membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Walaupun mungkin setiap muslim pasti bisa membaca surat Al-Fatihah, namun bukan tidak mungkin ada saja kasus di antara mereka yang memang tidak bisa membacanya. Misalnya bagi seorang mu'alaf yang baru masuk Islam dan belum mempelajari bacaan Al-Fatihah. Ketidakmampuan mereka juga bisa bermacam-macam. Ada yang sama sekali tidak hafal Al-Fatihah, bahkan tidak bisa membaca huruf-huruf Al-Quran sama sekali. Ada juga yang mungkin hafal sebagian ayat-ayat Al-Fatihah, atau ada juga yang hafal beberapa ayat lain tetapi tidak hafal Al-Fatihah sama sekali. Di dalam Raudatul Thalibin, Imam An-Nawawi mengatakan, barang siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka wajib baginya berusaha semampunya untuk belajar, atau dengan membaca mushaf, baik mushaf tersebut diperoleh dengan membeli, menyewa, ataupun meminjam. Beliau kemudian menjelaskan bahwa bila seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah karena uzur, misalnya karena waktunya sudah mepet, atau karena daerahnya yang tidak memungkinkan, atau tidak ada guru maupun mushaf dan lain-lain sebagainya, maka tidak boleh diganti dengan terjemah Al-Fatihah. Tetapi dia mampu membaca dengan benar surat lain selain Al-Fatihah, maka wajib baginya membaca 7 ayat dari surat lain yang sebanding dengan Al-Fatihah, sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in. Bacaan ayat-ayat tersebut boleh saja urutannya terpisah-pisah, asalkan tidak sampai kurang dari banyaknya jumlah huruf dalam Al-Fatihah yang menurut penghitungan beliau terdiri dari 156 huruf dengan menghitung basmalah, termasuk juga dengan menambahkan alif setelah huruf mim pada lafaz maliki, karena ada sebagian qori yang membaca maliki dengan mimnya pendek. Nah, kemudian lebih lanjut, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa bila ayat yang bisa dibaca dengan baik itu tidak sampai 7 ayat sebagaimana jumlah ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah, maka dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, menurut pendapat yang paling sahih, wajib dibaca semampunya dan sisa kekurangannya diganti dengan zikir. Kedua, menurut pendapat yang lainnya, maka wajib mengulang-ulang ayat yang bisa dibaca tersebut hingga sepadan dengan ayat-ayat dalam Al-Fatihah, yaitu 7 ayat. Kemungkinan selanjutnya, masih menurut Imam An-Nawawi, apabila seseorang tidak mampu membaca dengan baik dan benar satu pun ayat dari Al-Quran, maka wajib baginya mengganti bacaan Al-Fatihah dengan zikir seperti tasbih dan tahlil. Mengenai masalah zikir apa saja yang wajib dibaca sebagai pengganti yang di atas tadi, maka ada beberapa pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih, tidak ditentukan, dalam arti boleh zikir apa saja yang dikuasai. Sementara menurut kitab At-Tahzib, wajib membaca 7 macam zikir sesuai jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah. Dan terakhir, apabila seseorang tidak bisa membaca dengan baik dan benar, baik itu Al-Quran maupun zikir, maka wajib baginya berdiri dan diam selama kira-kira cukup untuk membaca Al-Fatihah sebelum kemudian ruku. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah meluruskan sholat seseorang yang dianggap oleh beliau bahwa sholatnya tidak memenuhi persyaratan, sehingga berkali-kali Rasulullah menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Dan di antara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya, jika kamu memiliki hafalan Al-Quran, maka bacalah. Jika tidak, maka ucapkanlah hamdalah, takbir dan tahlil, kemudian rukuklah.
Nah, kejadian ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dari riwayat ini, maka boleh bacaan Al-Fatihah itu diganti dengan zikir, dengan syarat ketika seseorang memang tidak mampu sama sekali membaca Al-Fatihah maupun bacaan ayat-ayat lainnya. Hal ini dipertegas lagi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, bahwa pernah suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu membaca apapun dari Al-Quran, maka ajarilah aku sesuatu yang mencukupi bagiku darinya." Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Ini ada di surat At-Taghabun ayat ke-16. Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan segala macam bentuk ketaatan sesuai dengan kesanggupan. Di dalam sholat memang diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Namun jika memang seseorang benar-benar tidak mampu membacanya, bahkan tidak mampu membaca ayat-ayat lainnya, juga tidak mampu membaca zikir, maka selama dia bisa berdiri, tentu itu saja bisa mencukupi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Jika aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan sesuatu, maka kerjakanlah ia sesuai dengan kemampuan kalian." Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Jangan lupa Anda klik like video ini, subscribe bagi yang belum, dan share seluas-luasnya. Follow juga Instagram @sobatquranid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.